Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Ngedema di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Teman-teman, di video kemarin saya telah menjelaskan tentang puasa ya. Di dalam narasi saya menjelaskan tentang apa itu puasa, dan di situ juga saya jelaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu adalah bisa dimaknai sebagai olah raga dan hati teman-teman, yaitu mengolah raga biar sehat dan hati itu biar sehat juga ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum melihat video itu, teman-teman bisa melihat di video yang kemarin yang berjudul puasa ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang puasa kejawen ya, terutama jenis-jenis puasa kejawen. Kurang lebih ada 7 jenis puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa kuno zaman dulu ya teman-teman. Semoga ini bisa memberi pengetahuan pada kita, edukasi bahwa puasa kejawen itu bukanlah puasa-puasa yang hanya bernuansa klinik ya teman-teman. Nah, kita bisa memahami dan kita bisa mengambil pelajaran yang positif di era dunia modern ini teman-teman. Teman-teman, orang yang puasa yang sering dilakukan orang Jawa kuno teman-teman, itu yang pertama adalah puasa mutih ya teman-teman, yaitu puasa yang hampir sama dengan puasa yang selama ini kita kenal, yaitu menahan makan dan minum, tidak makan dan minum dari sebelum subuh sampai maghrib. Cuman di sini perbedaannya, kalau puasa mutih itu sahur dan bukanya itu hanya makan nasi putih saja ya teman-teman, dan minumnya pun air bening. Tidak boleh makan makanan lain seperti sayur-sayuran atau bumbu-bumbu dapur yang lain teman-teman. Teman-teman, bagi orang-orang yang memiliki kolesterol yang sangat tinggi atau gula yang sangat tinggi teman-teman, itu sangat cocok sekali melakukan puasa mutih ini teman-teman. Karena kalau seandainya kita hanya makan nasi saja, itu akan semakin tinggi kolesterol kita, dan gula darah kita juga akan tinggi. Tetapi kalau dibarengi dengan puasa, itu kita hanya akan mendapatkan sumber energi dari karbohidrat saja teman-teman, dan itu sangat bagus sekali dan bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah ya teman-teman. Teman-teman, puasa mutih ini kalau dilakukan dalam jangka panjang, maka orang akan kekurangan nutrisi lainnya teman-teman. Oleh karena itu, orang-orang Jawa dulu ya, orang Jawa kuno itu melakukan puasa mutih hanya dalam waktu-waktu tertentu saja teman-teman, seperti 3 hari, 7 hari, dan paling lama paling 41 hari teman-teman. Teman-teman, puasa mutih ini mengandung sebuah makna filosofi yang sangat mendalam sekali teman-teman. Dengan kita melakukan puasa mutih ini, kita bisa merasakan seperti orang-orang yang tidak mampu ya, orang-orang yang hanya mampu untuk makan nasi saja setiap hari ya teman-teman. Nah, efek dari apa yang ada ini itu menjadikan kita, batin kita, jiwa kita, hati kita itu lebih peka dan memiliki sosial yang sangat tinggi teman-teman, menjauhkan kita dari rasa sombong, dan kita bisa menghargai sesama walaupun orang itu berada di bawah kita teman-teman. Kita bisa memiliki hati yang sangat bersih, putih seperti nasi yang kita makan, dan sebening air yang kita minum ketika berbuka dan sahur ya teman-teman. Teman-teman, puasa kejawen yang sering dilakukan oleh orang-orang Jawa dulu yang kedua itu adalah puasa ngepel ya teman-teman.
Puasa ngepel itu adalah hampir sama dengan puasa mutih, cuman perbedaannya nasi yang dimakan itu cuman sekepel ya, segenggaman tangan kita sendiri, bukan tangan orang lain teman-teman. Puasa ngepel ini hampir sama dengan puasa mutih ya teman-teman, cuman ini jauh setingkat lebih tinggi dari puasa mutih teman-teman, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang keraton ya, bukan orang biasa tapi orang-orang keraton yang melakukan. Sama dengan puasa mutih teman-teman, puasa ini sangat cocok untuk orang yang memiliki darah tinggi dan kolesterol yang tinggi juga teman-teman. Puasa ngepel ini juga memiliki filosofi yang hampir sama dengan puasa mutih ya teman-teman, yaitu bisa merasakan kehidupan orang-orang yang tidak mampu, yang serba kekurangan dan tidak hanya mampu makan nasi saja, dan itu pun sangat terbatas ya teman-teman. Orang Jawa zaman dulu memang sangat prihatin dan mampu untuk melakukan itu teman-teman. Tidak hanya dari golongan rakyat jelata, tetapi dari pembesar bahkan putra raja pun melakukan hal yang sama teman-teman. Hal itu bisa membuat kita jauh lebih bijaksana dan bisa membuat kita memiliki hati yang yang kuat, tegar, dan memiliki rasa syukur yang sangat tinggi teman-teman. Yang ketiga, puasa yang sering dilakukan oleh orang-orang Jawa kuno dulu adalah puasa nganyep teman-teman. Puasa nganyep ini agak berbeda dengan puasa mutih dan puasa ngepel. Puasa nganyep ini hanya boleh makan makanan yang yang sifatnya digodok ya teman-teman, direbus, tidak ada bumbu dan tidak ada yang lain, pokoknya hanya direbus saja, seperti nasi, seperti umbi-umbian, sayur pun hanya direbus saja teman-teman. Dinamakan puasa nganyep karena masakan-masakan yang dimakan itu tanpa bumbu, jadi rasanya anyep teman-teman. Puasa ini mengandung filosofi yang sangat bagus sekali, yaitu memupuk rasa untuk bersyukur ya teman-teman. Karena setelah puasa ini, apapun makanan yang akan kita makan itu terasa jauh lebih nikmat, berlipat-lipat dari yang sebenarnya teman-teman. Puasa kejawen yang keempat itu adalah puasa ngrawat ya teman-teman. Puasa ngrawat itu adalah puasa yang hanya boleh makan makanan dari tumbuhan yang berada di dalam tanah ya teman-teman, seperti umbi-umbian, kacang tanah, ketela, dan lain-lain teman-teman. Puasa ngrawat itu solusi untuk orang yang kegemukan, orang yang memiliki diabetes, kolesterol yang sangat tinggi, dan juga penyakit gula darah ya teman-teman. Puasa ngrawat itu memiliki nilai filosofis, yaitu untuk menguatkan kekuatan batin dan sebagai simbol keprihatinan ya teman-teman. Puasa ngrawat juga mengingatkan kita bahwa yang maha kuasa itu maha kaya ya teman-teman, dan makanan pokok itu tidak hanya nasi saja. Di dunia ini, di sekitar kita itu banyak sekali yang maha kuasa menyediakan untuk kita itu apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan pokok makanan kita teman-teman. Puasa yang sering dilakukan orang-orang Jawa kuno dulu adalah yang kelima itu adalah puasa ngidang ya teman-teman, yaitu puasa yang hanya makan sayur-sayuran saja teman-teman, tidak makan daging, tidak makan nasi, dan juga tidak makan yang lain, hanya sayur-sayuran dan air putih saja teman-teman sebagai minumnya. Puasa ngidang ini bisa mengajarkan kepada kita bahwa rasa welas asih kepada sesama makhluk ya teman-teman. Karena ketika menjalani puasa ini kita tidak makan makanan yang bernyawa atau makan daging ya teman-teman. Kita hanya makan sayur-sayuran saja, seperti kidang ya teman-teman. Puasa yang keenam yang sering dilakukan orang-orang Jawa kuno dulu adalah puasa weton ya teman-teman, yaitu puasa di hari kelahiran ya teman-teman. Misalkan kita lahir di
di hari Selasa Kliwon, maka Selasa Kliwon itu kita berpuasa. Itulah nama puasa weton ya teman-teman. Puasa weton kalau dilakukan secara rutin itu dipercaya bisa mendatangkan kebaikan ya teman-teman, dan juga bisa mencegah sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang buruk, semacam tolak bala ya teman-teman. Puasa yang sering dilakukan orang-orang Jawa kuno dulu teman-teman, itu yang ketujuh adalah puasa pati geni ya teman-teman. Puasa ini puasa yang paling berat, hampir sama dengan puasa biasa, yaitu puasa tidak makan tidak minum selama sehari. Tetapi perbedaannya di sini puasa yang tidak boleh kena sinar matahari ataupun lampu, yaitu hanya di tempat gelap, di dalam kamar, mengurung diri di dalam kamar atau di dalam gua atau di mana saja teman-teman. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, puasa pati geni ini dengan cara puasa pendem ya teman-teman, yaitu membuat lubang di dalam tanah, masuk dan diuruk kembali. Selama menjalankan puasa pati geni ini kita tidak boleh melakukan apapun ya teman-teman, selain hanya berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan istilah Jawa menyuwungkan pikir ya teman-teman, atau mengosongkan diri dari segala sesuatu yang berurusan dengan dunia teman-teman. Teman-teman, puasa pati geni ini bisa membuat orang memiliki keprigelan atau kemampuan untuk menentukan sesuatu yang baik ya teman-teman, yang bijaksana, dan bisa mengasah diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, menjernihkan hati dan pikiran teman-teman. Teman-teman, puasa pati geni ini juga bisa menumbuhkan sifat welas asih di dalam diri kita, di dalam hati kita teman-teman, sehingga sifat welas asih itu juga akan menular melalui gelombang-gelombang energi di sekitaran kita teman-teman ke orang lain, dan orang lain pun akan melihat kita dengan sifat yang sama, yaitu welas asih juga. Makanya kita akan terlihat seperti memiliki wibawa teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam saya bernarasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa beredukasi, dan kita tidak hanya memandang segala sesuatu tentang kejawen, tentang warisan leluhur dari kita dengan pandangan yang hanya bersifat klinik dan mistis saja teman-teman, tetapi kita ungkap dan kita kita pelajari apa yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.